Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita tunggu syafaatnya besok dari kiamat, dan kita semoga dijadikan umat Muhammad yang baik, bisa melaksanakan suri Tauran pun. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan ini ada beberapa yang saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih bagi bapak-bapak yang punya Gikoin amplong itu. Terima kasih untuk itu. Semoga amal-amal panjenengan itu diganti oleh Allah yang lebih banyak. Bagi yang tidak punya amplong Gikoin, ya tiap-tiap kehadiran ini membawalah sedekah untuk mengisi amplong itu, pun juga kesempatan untuk yang baik. Para jamaah yang saya hormati, kita ini adalah pengurus ranting. Di atas ranting itu ada pengurus nama MWCNU, Majelis Wakil Cabang. Majelis Wakil Cabang juga ada pimpinan cabang. Jadi di keperusahaan kita yang paling kecil ada ranting, MWC, cabang, terus bahkan ada lagi wilayah dan pusat. Nah, saya cerita itu kenapa? Walaupun kita itu anggota ranting, cuma amal-amalnya sama, ya ketuanya ya ketua ranting atau ranting. Terus di MWC nyun sewu, karena di MWC itu juga punya kantor, dan saat ini kantornya itu wis ndak, istilahnya cara gampang wis rusak mun. Jadi perlu diperbaiki. Nah, saat-saat seperti ini kantor MWC itu mau diperbaiki. Ya namanya pengurus MWC itu punya anak buah yang namanya ranting. Ya mungkin nanti suatu ketika mesti ranting juga dibebani untuk nyokong biaya. Oleh sebab itu mungkin suatu saat nanti nek jenengan pulau suni bantuan damel bantu MWC, kira-kira sanggup ya? Cuma alhamdulillah mboten saniki, mengke kalau saya nunggu perintah dari MWC. Misalkan ranting dibebani 20 juta misalkan, ya kan di ranting itu kan punya menampo. Ya kalau tak itu misalkan dibebankan seperti itu, ya kita memohon kepada Allah, jangan bilang tak punya. Pokoknya kita harus semangat untuk menyumbang, walaupun tidak sekaligus. Misalkan 25 juta misalkan, ya 55 juta disik lah, dikeroyok sana, engko nanti mana kayak no mana kan ndak terasa. Memang nek duit saune langsung ya memang berat. Itu umpamanya itu belum pasti, cuma yang jelas ranting itu nanti mesti akan dibebani sokongan untuk MWC. Oleh sebab itu ya nanti kalau misalkan ada pengumuman, makanya sekarang saya sampaikan dulu biar nanti ndak kaget. Sebab nek wis krungu dhisik insyaallah sing saben iku diomong saiki lah, mungkin itu. Yang selanjutnya, kalau kita nanti mengikuti tausiah dari Ustadz Jenal, saya mohon Ustadz Jenal kalau memberikan tausiah tolong diberi waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada sesuatu yang ditanyakan, sebab mendengarkan suatu ceramah itu kadang-kadang di hatinya itu juga akan timbul ditanyakan. Ya tapi ya tidak semua tanya, mungkin ada 2 orang yang tanya. Dan oleh sebab itu saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak, walaupun yang ditanyakan itu tidak dasar dengan apa yang disampaikan, tidak apa-apa. Mungkin ada masalah yang lain bisa dimusyawarahkan di masjid ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk selanjutnya kasih banyak bersama Ustaz Dewan Abdin Tamuhan nanti menutup dengan doa kepada beliau dipersilakan. Mohon doanya Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, ashabul fadilah, para bapak, para segenap pengurus ranting NU Karangsari yang saya hormati, para bapak jemaah sekalian. Alhamdulillah kita pada malam hari ini ditakdirkan oleh Allah berkumpul bertatap muka dalam suatu acara yang kita yakini acara ini akan membawa manfaat wa barokah. Amin Allahumma amin. Para bapak sekalian yang saya hormati, sekarang kita masuk pada malam tanggal 23 Dzulqa'dah. Kalau tidak salah ngeten nih. Lupa nih kalau bulan Jawa sering lupa gitu. Ingatnya kalau bulan umum karena biasanya yang gajian itu, yang mau gajian selalu diingat. Tanggal malam 22 nih. Berarti sudah sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ini, bulan Dzulhijjah itu akan menjadi sangat utama dibanding yang lain karena ada beberapa ibadah yang hanya disyariatkan di bulan Dzulhijjah ini. Tidak disyariatkan di bulan yang lain. Monggo dibagi saja dulu nih, dibagi. Moga nih dibagi. Sampun nggih. Nggih. Ngapunten nih. Ada beberapa ibadah yang hanya disyariatkan di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita sebetulnya wajib tahu tentang tanggal-tanggalan menurut Hijriyah. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa? Karena setiap ibadah dalam Islam itu banyak yang berkaitan dengan bulan Qamariyah, tidak berkaitan dengan bulan Syamsiyah. Tidak berkaitan dengan bulan umum, tapi berkaitan dengan bulan Hijriyah. Kita wajib puasa niku di bulan apa? Di bulan biasanya wajib puasa bulan apa? Wajib puasa nih. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Kadang bulan Agustus, kadang bulan Juli. Jadi tidak bisa ibadah dalam Islam itu ditengeri dengan bulan-bulan Syamsiyah. Hari raya Idul Fitri pasti di bulan Syawal. Pasti di bulan Syawal. Bulan apa? Juli apa Juni? Terkadang Juli, terkadang Juni, terkadang September dan sebagainya. Di dalam bulan Dzulhijjah yang disyariatkan hanya di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa ibadah, salah satunya ibadah kubro, yakni ibadah haji. Apa bedanya haji dengan umrah? Yang jelas keduanya sama-sama wajib. Sama-sama wajib keduanya.
bulan haji itu wajib, umrah wajib. Cuman bedanya haji termasuk rukun Islam, umrah tidak termasuk rukun Islam. Kalau dia mampu tapi tidak mengerjakan keduanya atau hanya mengerjakan salah satunya, dia mampu mengerjakan keduanya tapi hanya mengerjakan salah satunya, maka orang itu akan tetap memiliki beban kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Tapi kalau orang haji bisa dipastikan orang tersebut umroh. Kenapa? Karena haji itu memang berkait dengan satu bulan, yaitu Dzulhijjah. Kalau umroh kapan saja, umroh kapan saja dilakukan. Kalau haji hanya di bulan Dzulhijjah saja. Kalau perbedaan amalan antara haji dan umroh, kalau haji itu ada wukuf di Arafahnya, kalau umroh tidak ada wukufnya, dan salah satunya. Di selain itu rata-rata sama kewajibannya, rata-rata dalam masalah ihram dan sebagainya. Karena umrah itu tidak berkait dengan bulan-bulan tertentu, boleh dilakukan di bulan yang lain, di bulan Dzulhijjah boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh. Kalau umrah, maka orang haji, orang berangkat ke Mekah di bulan haji, maka pasti dia sekaligus melakukan umrah. Loh, umrah kapan waktunya? Kapan saja. Tapi kalau haji hanya khusus di bulan Dzulhijjah. Berarti umrah dilakukan di bulan Dzulhijjah boleh, di bulan Dzulqa'dah boleh, di bulan Syawal boleh, di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain boleh. Kalau haji hanya di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu orang yang berangkat haji maka pasti melakukan umrah. Kenapa? Karena umrah boleh dilakukan di bulan haji. Sedangkan haji tidak boleh dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Ingatan saja. Pun satu nih haji. Yang kedua itu kurban. Sebelum masuk ke kurban ada lagi nih, yaitu puasa. Puasa 2 hari yang dinamakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa Arafah, puasa Tarwiyah itu tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Kalau puasa Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Keesokannya baru hari raya Idul Adha. Itu hanya di bulan Dzulhijjah ya. Pun masalah kurban nih sekarang. Kurban, saya akan sedikit membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Monggo nanti kalau misalnya ada praktek-praktek kurban yang tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dirubah. Karena ibadah itu ada tata caranya. Tidak boleh ibadah itu hanya bermodalkan semangat tapi kosong dari ilmu, tidak boleh. Yang penting sholat. Saya sholat misalnya tiap malam itu 50 rakaat. Misalnya ini ada sholat tahajud, sholat hajat, semua yang namanya sholat sunnah dilakukan. Caranya tahu apa anda? Yang penting kan sholat lah, itu tidak bisa. Jadi Nabi saja itu, Nabi itu bersabdanya, Nabi itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat caraku sholat. Berarti kita tidak boleh sembarangan nih. Loh, enggak, cara itu kan apa dari aku, tidak boleh nih, tapi harus dengan kama ra'aitumuni usolli. Oleh karena itu berdasarkan dari beberapa hadis, termasuk hadis ini, kita harus mengetahui bagaimana tata cara ibadah yang benar. Gimana caranya? Kita rasa salah satunya dengan cara seperti mengadakan pertemuan-pertemuan seperti pada malam hari ini. Pun sekarang begini, bagaimana praktek ibadah dari dulu? Ternyata ibadah saya keliru. Misalnya ini, saya dulu tidak pernah ngaji. Setelah ngaji ternyata ibadah saya banyak yang salah. Ini salah, ini salah. Ternyata banyak yang salah. Seperti sholat nih. Sholat itu kan batalnya sholat itu ada 14. Sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Nah yang masyhur paling terkenal di masyarakat, baik awam ataupun tidak awam, pasti tahu batal sholat itu pasti keluar angin, di hadas nih. Ada orang saat sholat kok ngentut. Semua orang pasti tahu kalau itu batal.
Tapi apakah hanya itu saja yang membatalkan? Ternyata ada 14, berarti tinggal 13 lagi yang harus kita ketahui apa saja yang membatalkan sholat. Pun saya tidak mau bahas sholat nih, mau bahas tentang kurban nih, karena kita sudah berdekatan dengan waktu pelaksanaan ibadah kurban. Pun yang pertama saya akan menyampaikan berkaitan dengan cara penyembelihan. Karena kalau penyembelihannya tidak sah, maka kurbannya juga tidak sah. Pun penyembelihan ini baik kurban ataupun tidak, caranya harus seperti ini. Okay? Menyembelih kurban ataupun menyembelih binatang yang bukan kurban, caranya seperti ini, seperti yang akan saya sebutkan ini. Apa? Yang pertama, binatang yang mau disembelih itu dilihat dulu, harus dikelompokkan menjadi 2 kelompok dulu. Binatang yang mau disembelih itu ada kalanya binatang tersebut pernah mengalami kecelakaan, seperti ketabrak mobil, seperti dihalangi watu misalnya, seperti ditembak waktu berburu, seperti makan racun, itu namanya mengalami kecelakaan. Ada kalanya tidak mengalami kecelakaan. Lah ini syaratnya beda. Kalau ayam itu tidak pernah mengalami kecelakaan, maka disyaratkan sebelum disembelih binatang itu harus hidup, pasti harus hidup. Yang penting si ambekan, misalnya dipegang si ambekan gitu, oh berarti boleh disembelih. Yang penting si ambekan. Itu kalau binatang normal tanpa mengalami kecelakaan sebelumnya. Pun, yang penting si ambekan. Jadi misalnya kayak ayam kering. Ayam kering kayak nopo kering, kan biasanya ada ayam kering ngelempro tok kan nggih. Ngelempro tok, tapi si ambekan niku boleh disembelih. Yang penting si urip. Kalaupun boten ambekan, tidak boleh disembelih. Tapi si angkat misalnya. Tidak boleh berdasarkan angkat atau tidak boleh sembelih. Kalau tidak ambekan, sudah tidak bisa bernafas, tidak boleh sembelih. Pun sekarang kalau ayam pernah mengalami kecelakaan sebelumnya, ketabrak mobil, kena sepak, kena balang, kena makan racun, maka syaratnya harus memiliki yang disebut dengan hayatun mustaqirrah. Apa hayatun mustaqirrah itu? Hayatun mustaqirrah itu adalah kehidupan normal. Kehidupan normal itu bisa diketahui dengan matanya masih bisa melihat dengan normal, kupingnya masih bisa mendengar, maka itu namanya hayatun mustaqirrah. Kalau ayam yang mengalami kecelakaan tadi sudah masih hidup sebetulnya, cuman tidak normal, matanya tidak normal, nabrak-nabrak itu misalnya ini, lari nabrak-nabrak karena matanya pun tidak normal, kupingnya tidak normal, jadi dibentak misalnya tidak kaget. Binatang itu biasanya kalau dibentak kan kaget biasanya. Kalau binatang tersebut mengalami kecelakaan, kemudian setelah dilihat ternyata pun napa gelubuk niku, apa gelubuk niku nggih. Napa? Globosan nggih. Kena tabrak sepeda, setelah dilihat gelubuk. Oh cepat beleh, tidak boleh itu nggih. Karena kehidupannya tidak normal, ndak sik nututi cepetan tidak bisa niku nggih. Niku pun batang niku. Kenapa? Karena kalau binatang tersebut mengalami kecelakaan sebelumnya, maka syarat untuk bisa disembelih harus hidup normal. Kalau cuma ditabrak sepeda, cuma suwiwini tok, kan biasanya sih bisa lari nih, larinya normal nih, artinya matanya bisa melihat dengan normal dan biasa. Cuman mungkin masalah napa sayapnya patah atau gimana, tapi si normal dan itu bisa. Lek pun sekarat, sekalipun tidak disembelih juga akan mati nih, biarin saja nih, tidak bisa nih. Oh ndak eman kipite gede kaya apa gitu. Lah niku pertarungan antara iman dan eman gitu. Kalau misalnya ayamnya besar gitu. Kalau nuruti iman saya tidak boleh dimakan batang gitu. Saya dimakan ini haram, dosa, masuk neraka. Kan iman nih. Iman ini kenapa? Dia percaya kalau orang makan haram neraka gitu. Tapi eman nih. Lah mana yang menang antara iman dan eman niku akhirnya kan. Nggih.
Pun, jadi harus dicek. Atau pernah makan racun, makanan beracun. Yang paling rawan itu biasanya makan tikus mati. Jadi misalnya ada tikus diracun, biasanya kan lari kebetulan lari tan kandang, bangkai, batang dimakan sama ayam, mati ayam ini. Dan itu namanya mengalami sesuatu yang menyebabkan celaka. Kalau seperti itu boleh disembelih asalkan masih memiliki kehidupan normal. Kalau dalam fikih itu disebut hayatum mustaqirrah, kehidupan normal. Kalau tidak mengalami kecelakaan, sing penting si urip, sing penting sih. Tapi biasanya kalaupun ayam kering itu, meskipun si ambekan, tidak kolu katanya orang, tidak kolu mangan deh, misalnya. Padahal boleh masih. Ini berlaku baik hewan kurban ataupun tidak. Caranya, syarat penyembelihannya harus seperti itu, baik ayam, kambing, sapi dan semuanya. Ada sapi makan racun rumput dan sebagainya, maka dilihat dulu nih masih hayatul mustaqirah atau tidak. Termasuk binatang yang disembelih 2 kali katanya. Ada binatang disembelih 2 kali, kita mungkin pernah dengar kalau ayam itu disembelih 2 kali kan tidak boleh. Artinya kalau ketika nyembelih kemudian pisaunya diangkat dikembalikan lagi, itu kan tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena ketika pisau yang kedua itu dikembalikan, rata-rata ayamnya sudah tidak memiliki hayatul mustaqirrah. Saya contohkan ngitangnya. Jenengan pun belah pitik, sembelih ayamnya, setelah diangkat pisaunya dicek, oh kok durung pudul, kok belum putus ternyata. Berarti belum terjadi penyembelihan, gitu. Karena penyembelihan itu syaratnya kan harus memutus 2 jalur, jalur makanan sama jalur pernafasan, harus diputus. Kalau ini tidak diputus namanya bukan penyembelihan. Makanya kalau orang itu sudah ahli, biasanya kalau nyembelih ayam itu dicari dulu mana makan jalur makanan sama jalur pernafasan, dipegang setelah dipegang niki diputus, selesai, tidak terlalu banyak melukai hewan. Terkadang leher ayam niku pun oleh separuh sing disembelih dapat separuh, yang 2 belum putus. Kenapa? Karena kalau nyembelih ayam itu kadang yang 2 jalur ikut jalannya pisau. Ketika pisau dimajukan, yang 2 ini ikut ke sini, ketika ditarik ikut ke sini, tidak putus-putus akhir. Kalau tidak dipegang nih, kalau yang 2 ini dipegang, diginikan kan langsung putus. Kalau tidak dipegang, pisau dimajukan, yang 2 ikut ke sini. Semarang gitu maksud gue lagi. Tidak putus-putus akhirnya, tidak terjadi penyembelihan. Oh ini kiwis oleh separuh gulu nih, sekalipun dapat separuh, kalau yang 2 ini belum putus, bukan penyembelihan namanya. Nah pun saya contoh begini, ada orang nyembelih ayam gitu. Nyembelih ayam karena sudah yakin, dalam perasaannya yakin kayaknya putus, ini gulu ini oleh separuh. Ketika diangkat ternyata yang 2 tidak putus. Oh kok terus putus? Akhirnya dikembalikan. Nah ini ketika dikembalikan, ayam niku sekarat apa mboten sih? Pun sekarat, pun gulune separuh kan pun sekarat nih. Nah ketika sekarat dia berarti tidak memiliki kehidupan normal. Padahal syaratnya ayam itu sesuatu yang mau disembelih itu syaratnya bisa disembelih kalau memiliki kehidupan normal. Gitu loh. Ketika waktu dikembalikan itu ternyata masih normal, artinya mungkin lehernya tidak terlalu dalam masih lukanya, maka seperti itu masih boleh 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak ada masalah. Karena yang dianggap penyembelihan adalah yaitu tadi memutus 2 jalur itu. Tadi pun. Jadi caranya ngecek begitu, bukan sing kalau mengalami kecelakaan sebelumnya bukan sing penting si urip. Ketika globosan kata cepetan deh, mumpung si ono iki misalnya. Ndak bisa dikun badang. Kalau tetap dimakan berarti mangan batang. Batangnya apa? Batang semua haram. Baik kodok, tikus, kucing semua. Kalau makan seperti itu sama berarti. Bun, binatang itu ada 3 bagian nih.
ada binatang yang halal tanpa disembelih terlebih dahulu, baik dimasak ataupun tidak. Ada binatang yang halal dengan cara disembelih syarak, ada yang tidak halal sekalipun disembelih. Yang tanpa disembelih ini bu seperti iwak nih, ikan laut, banting, lajur ini pun dawa, tidak usah disembelih kawan. Paus misalnya, paus kok putih disembelih sih, tidak usah gitu, tidak usah disembelih. Harus dimasak pandai kalau mau mentah gitu betul apa kan tidak harus dimasak gitu. Dimasak itu persyaratan halal panda bukan, tapi persyaratan enak. Syaratnya ceno enak dimasak, ceno halal tidak usah, tidak ada persyaratan. Pertama ikan dan belalang. Belalang itu termasuk binatang yang halal tanpa disembelih. Dua itu. Yang kedua, binatang sekalipun disembelih tidak halal. Ini kata nih, kucing, tikus, ketek, misalnya. Napa maling? Napa? Garangan. Oke, garangan. Napa? Oh, gikadang ya asli ini. Ulo. Nggih, niki mesti sebelah iki mari dibelek kodok nggih misalnya. Atau bekicot. Nah, ini jadi semerap nggih. Karena ada sate bekicot soalnya Pak. Sate bekicot misalnya. Enggak ada cara halal untuk bisa makan bekicot. Tidak ada caranya. Gimana caranya biar halal? Tidak ada caranya. Kalau kambing gimana caranya biar halal? Gitu belek, katakan kamu ada caranya. Begitu tidak ada. Makanya kalau ada warung bekicot, warung sate bekicot, ini saya terus terang karena ini masalah hukum. Maka jangan beli, apapun jangan dibeli di situ. Oh ndak aku marung dekono ndak kata tuku bekicot misalnya, tuku anu ae apa? Pecel sama tempe misalnya. Tetap tidak boleh. Kenapa? Karena biasanya yang habis goreng bekicot itu minyaknya dibuat goreng tempe, dibuat goreng lele misalnya. Padahal minyaknya najis karena sudah dibuat untuk goreng sesuatu yang najis. Ganti seperti itu, lebih aman, tidak usah. Tapi enak misalnya. Ada caranya, ada satu caranya halal. Gimana caranya? Kalau dia tidak tahu. Jadi misalnya kita disuguhi sate apa? Sate kambing. Oh ya tak makan. Setelah makan itu tutup wedhus apa? Babi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau udah sampean tak ngapusi aku, itu udah halal. Gara-gara sampean ngapusi aku haram. Napa? Jamu. Oh, jamu. Gini. Jamu dengan satu yang najis apapun nih. Ini kan kayaknya cuman khusus ke binatang, bukan. Sesuatu yang haram apapun dibuat jamu boleh apa enggak? Boleh. Satu syaratnya asalkan tidak ada obat lain yang keampuhannya sama dengan itu. Yang kedua, kalau tidak diobati bisa menyebabkan mati. Kalau cuma sakit kepala, geleng kau turu mari Pak. Kalau cuma sakit kepala, oh enggak ini tidak ada obat lagi selain sate babi ini misalnya. Kau turu insyaallah mari, paling gara-gara kurang istirahat nih aslinya. Artinya kalau menyebabkan mati dan tidak ada obat selain itu memang menurut penelitian boleh. Apapun satu yang najis boleh. Tapi hanya sekedarnya saja. Kalau melebihi dari sekedarnya tidak boleh. Misalnya menurut orang yang ahli sampean iki misalnya sakit apa liver misalnya ini. Sampean kalau pengen sembuh makan daging babi. Karena memang tidak ada obat lain selain itu, maka harus makan satu potong, satu iris kayak irisan sate. Ternyata lo kok enak, kurang aku rek. Makanya yang melebihi dari itu tetap tidak boleh. Pun kembali lagi ke yang tadi, napa mang? Pun masalah mangan batang. Jadi kalau binatang yang halal dengan cara disembelih banyak. Ada ayam, ada mentok, ada bebek,
termasuk kelinci, kambing, sapi semua nggih. Itu caranya dengan cara penyembelihan syarak. Kalau dengan sekalipun itu kambing, tapi kalau penyembelihannya bukan dengan cara syarak juga tidak boleh. Dan nggih, itu syarat pertama. Terus apa malah ini? Pun langsung ke masalah kurban mawon pun. Kurban. Binatang yang bisa diberkurban hanya 3 macam, yaitu kambing, sapi, unta. Kalau unta ada di sini. Karena di Indonesia adanya paling cuma di kebun binatang, Pak. Kalau di luar kan tidak ada unta. Kerbau boleh karena itu masuk sapi. Masuk jenis sapi kerbau. Kalau kuda tidak masuk. Cuman halal, cuman tidak masuk ke jenis sapi, tidak masuk, jenis unta tidak masuk, jenis kambing tidak masuk. Pun unta, saya urut dari unta saja. Unta persyaratannya bisa dibuat kurban kalau berusia 5 tahun. Ini paling panjang, paling banyak, paling tua unta. Kalau sapi cukup 2 tahun saja, atau tidak sampai 2 tahun tapi pun poel. Poel berapa? 1, 2, 3 beberapa? 1 saja cukup. Yang penting poel, 1, bukan di poel no, okay? Ini kalau khusus tak poel no ayo, betul asal tetap. Okay. Malah dicutat gitu. Ini pedagang yang kurang beriman gitu, yang kadang yang seperti itu. Karena yang penting dapat uang. Padahal uangnya kadang tidak berkah. Uang tidak berkah itu paling bisa dilihat dengan cara kalau uangnya itu tambah menyemangati dia dekat pada Allah, berarti berkah. Kalau uangnya tambah bikin dia jauh dari Allah, namanya tidak berkah. Pun sapi 2 tahun atau tidak nyampe 2 tahun tapi poel. Lah saya kalau beli sapi ke pasar gimana cara mengetahuinya? Misalnya ini berumur 2 tahun apa tidak, maka tanyakan pada orang yang memiliki keahlian untuk bisa mengetahui memprediksi umur. Ada orang ahli seperti itu, nggak ada ini. Atau orang yang dipercaya. Kalau pedagang ternyata tidak boleh langsung ditelan mentah-mentah. Ini umur berapa? 2 tahun. Oh ya wes misalnya. Kalau orang itu terjadi kecerobohan, jadi dia langsung percaya tanpa ngecek, ternyata ada umur dan nyampe umurnya, maka kurbannya tidak sah. Sekalipun dia itu sudah menyembelih begini-begini, tetap tidak sah. 2 tahun ya untuk sapi. Kalau untuk kambing ada 2 macam. Ada kambing kacang, satunya kibas. Kibas. Kalau kibas cukup umur 1 tahun saja. Kalau kambing kacang 2 tahun, sama dengan sapi. Atau tak nyampe 1 tahun tapi pun poel, sama, boleh sekalipun itu. Nah ini harus hati-hati dalam masalah umur. Kalau tidak memenuhi umur tidak boleh. Pun syaratnya binatang yang 3 tersebut bisa dibuat untuk kurban. Itu ada beberapa persyaratan. 1, tidak boleh buta sebelah secara total. Kenapa buta sebelah itu? Picek nih. Picek nih. Kalau kambing dipicek-picek lagi betul napa-napa, yang lalati yang betul naksa, oh picek misalnya lagi. Wedhus iki betul napa-napa wedhus iki. Tapi picek total. Picek total itu maksudnya buta sebelah tapi total enggak bisa ngelihat. Kalau yang sebelah tersebut masih bisa ngelihat, itu masih boleh. Kalau buta semua, apalagi semua picek mawon boten angsal. Picek 1, yang nama picek lagi 1. Misalnya buta sebelah tapi total tidak boleh. Kalau tidak total masih boleh. Syarat pertama. Ini kalau dicek ketika mau berkurban. Yang kedua pincang yang parah. Parah dan tidaknya itu diketahui lewat apa? Ketika dia jalan sama temennya, dia ketinggalan apa anda? Kalau ketinggalan dari temennya, berarti pincangnya parah. Kalau masih bisa ngimbangi, berarti tidak parah. Kalau tidak parah, masih boleh dibuat untuk kurban. Okay? Untuk pincang, berarti pincangnya titik, tidak apa-apa dibuat kurban. Parah atau tidaknya seperti yang tadi, kita caranya ngelihat. Dia kalau jalan sama temennya, masih bisa ngimbangi apa anda? Oh masih sama ini, misalnya. Sama dengan yang lain. Maka masih boleh sekalipun pincang gitu.
Kalau pincang parah tidak boleh. Sekalipun pincang tersebut diakibatkan ketika dia dirobohkan untuk disembelih. Misalnya ketika kambing atau sapi ketika disembelih kan dirobohkan. Gara-gara dirobohkan kepelicuk kemudian patah. Tidak usah diteruskan nih. Kalau tetap diteruskan tidak sah nih. Pincang, sekalipun pincangnya gara-gara yang tadi ini. Bukan kok tidak boleh pincang di awal toh. Sekalipun pincangnya detik-detik ketika dia mau dibeleh, tetap tidak boleh. Dan ya, nanti kalau ada yang kurang jelas monggo ditanyakan. Sakit yang nampak. Sakit yang nampak sakit. Kalau sakitnya tidak nampak, tidak begitu kelihatan, sakit cuman tidak begitu nampak, maka masih boleh dibuat kurban. Jadi kalau misalnya kayak ada kena binatang ini cuman apa namanya merembes gitu namanya. Napa niku? Yang keluar air mata tok niku. Rembes gitu. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Yang penting masih bisa ngelihat ini. Yang penting masih bisa ngelihat. Pun yang keempat yang tidak boleh dibuat kurban adalah kurus yang nampak, artinya sangat kurus. Kalau cuma kurus-kurus dikit, berarti kalau sangat kurus itu tidak ada dagingnya. Mau dimasak apanya, ngatain gitu. Kalau cuma masak belungan berarti kanggo mampu-mampuan tok niku, oke. Ndak apa-apa, yang penting mampu. Mampu kaldu biasanya. Terus yang kelima, binatang yang terpotong daun telinganya. Kuping ini terpotong baik sedikit ataupun keseluruhan, itu tidak boleh. Makanya binatang itu tidak boleh ditengeri pakai motong telinga ini, motong kuping. Dipotong ya biar tidak ketukar sama yang lain, ditengeri pakai potong telinga. Sedikit, tapi tidak boleh. Artinya tidak boleh itu, tidak boleh dibuat untuk kurban. Okay? Penting daun telinga nih. Terus yang keenam, binatang yang terpotong buntutnya baik keseluruhan atau sebagian. Kalau tanduk puno iki, napa tanduk? Sungo nggih. Sungo itu tidak wajib, tidak harus. Artinya kalau ada kambing tanpa tanduk tetap boleh dibuat kurban. Kalau tanduknya cuma satu, tanpa tanduk saja boleh, apalagi masih ada. Ndak enak misalnya lek ditumpai kok katanya kelopo. Jadi dicekel apa nih misalnya. Jadi begini. Karena orang-orang cuma logikanya tok kata gimana. Logikanya itu yang dimainkan. Kalau buntut ndak apa-apa misalnya. Ndak ono buntut, yang penting ono sungu nih misalnya. Itu kan logika kita. Padahal kalau buntutnya ndak boleh. Kalau cuma ndak ono sungu nih niku boten napa-napa. Dan buntut apa katanya kali buntut misalnya ketika mau dinaiki di atas Siratal Mustaqim itu aku kan nyekeli sungguh nih. Jangan pakai logika itu, karena logika akhirat dengan logika dunia itu tidak sama. Logikanya dunia dengan logikanya akhirat. Seperti dulu Siti Aisyah itu pernah nanya pada Nabi pakai logika dunia nih. Ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, namanya Yaumul Ba'ts ini. Itu kan kata Nabi semua dibangkitkan telanjang bulat. Telanjang bulat tanpa busana sama sekali. Siti Aisyah masih nanya, loh Nabi gimana kalau telanjang? Orang-orang gimana kira-kira? Lirik kanan, lirik kiri gitu. Itu logika Siti Aisyah. Tapi Nabi mengatakan tidak mungkin mikiri itu. Orang saking bingungnya. Ini logika akhirat. Coba kita bayangkan saja, jangankan di akhirat, bingung di dunia saja, kadang kita sudah tidak mikirin apa-apa. Misalnya kita lagi mandi nih, Gibon. Misalnya kita lagi mandi di jeding tanpa busana nyaman mandi, kemudian mendadak ada gempa luar biasa, Pak. Luar biasa. Kira-kira masih sempat ambil sarung apa langsung keluar nih? Langsung keluar nih. Bukan nak malu, mikirin malu apa? Saya bingungnya luar biasa. Lah ini ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar, orang bingungnya mikirin diri sendiri, mikirin dosa dan sebagainya, kesalahan-kesalahan pada orang ini saya belum minta maaf, ke situ belum minta maaf. Banyak beban dosa yang kita pikirkan, malah mau mikirin orang telanjang ini. Kok utuh ya, kok utuh tidak sempat nih.
Ndak mikiri anak, ndak mikiri bojo nih. Iya kalau di dunia, nggih. Mana istri saya dicari, Pak. Anaknya mana dicari. Ndak ada gitu itu. Saking bingungnya. Pun kembali ke yang tadi. Termasuk hewan yang hamil nih. Hewan yang hamil juga tidak sah nih. Menurut kaul yang kuat, menurut pendapat ulama yang kuat alasannya itu tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Cuman rata-rata mayoritas ulama mengatakan itu tidak boleh. Pun. Terus sekarang begini, penyembelihan tapi tidak mati-mati. Menyembelih ayam pun yakin yang dua ini putus, dua jalur ini putus, tapi kok tidak mati-mati. Dinteni kok tidak mati-mati, aku bisa luwe kira dinteni sih. Malah kadang ayam itu ada setelah pun yakin dua ini terpotong masih jalan. Ada yang masih ngalami gitu. Ada yang pernah ngalami. Makanya biar cepat mati, waktu penyembelihan itu ada dua urat yang harus diputus. Tapi bukan wajib, yang wajib cuma dua tadi, ini dua jalur itu. Cuman biar cepat mati, namanya ada urat pengapit, dua urat pengapit kanan kiri, ini harus dipotong juga. Biar apa? Biar cepat mati. Sebetulnya yang wajib cuma dua, tapi yang dua ini yang paling pinggir, dua urat pengapit ini sunnah, biar cepat mati saja. Sekarang gimana kalau tidak mati-mati, akhirnya dibelah lagi, misalnya, maka boleh tapi makruh. Dan istilahnya bukan dibelah lagi, karena tadi penyembelihan sudah selesai. Kata-kata dibelah lagi berarti tadi belum selesai beliannya. Tadi sudah selesai karena kata-kata penyembelihan kan memutus dua jalur. Yang dua jalur sudah selesai. Sudah selesai nih penyembelihannya. Kalau tidak mati-mati akhirnya dipotong sampai putul. Pisah antara badan dan kepala. Makruh tapi boleh, halal tetap dimakan. Nggih. Kadang ada orang yang ekstrim nggih. Gara-gara tidak mati-mati malah dicuklek. Niki nggih. Dicuklek ke belakang. Boleh apa enggak boleh, wong niku sudah mati, artinya dia itu sebetulnya sudah mati rasa. Ayam seperti itu sudah mati, anggap mayat hidup niku. Jadi setelah disembelih kok masih jalan, dia itu pasti tidak akan merasakan apa-apa. Makanya diputul, dicuklek ke belakang ini tidak apa-apa, karena dia juga tidak akan merasakan mati. Jadi kayak Nabi itu memberikan cara memutus dua jalur ini, karena ini katanya membunuh binatang yang tidak menyakitkan itu dengan memutus dua ini, tidak sakit. Kalau itu sudah putus, sakitnya sudah tidak ada, tidak akan merasakan sakit. Makruh tapi tetap halal dimakan. Sekarang sampai putul hukumnya gimana? Makruh tapi tetap boleh dimakan. Yang penting waktu mau disembelih itu memiliki hayatun mustaqirah, itu yang penting. Saya pernah ditanya sama teman begini, hukum menyembelih ayam tapi dimulai dari jitok epitek gitu di belakang. Tapi sampai putus sih. Sampai putus pisah antara badan dan kepala, itu halal apa tidak? Yang jelas dua jalur ini pasti putusnya, walaupun putul, pasti putusnya. Tapi belahnya dari belakang, maka saya jawab tidak halal. Kok bisa? Karena ketika mau memutus yang dua jalur, kan dibelah dari sini, padahal dua jalur ada di sini. Waktu menyembelih dari sini, ketika mau nyampe saatnya pemutusan dua jalur, dia itu pasti sudah sekarat. Ya, pasti kan nih. Wong gulu limun putus, tinggal dua jalur nih. Berarti ketika nyampe saatnya pemotongan dua jalur, berarti sudah sekarat. Nah, ketika sudah sekarat lah kembali ke persyaratan yang tadi. Ketika binatang mau disembelih harus memiliki hayatun mustaqirah. Pun nggih. Pun sekarang masalah kurban, masalah niat nih, ini penting ini. Termasuk juga harus diketahui oleh panitia. Mungkin ini termasuk agak aneh nih, karena kurang banyak dibicarakan di antara orang-orang yang biasa berkurban.
Dan juga kadang orang yang semangat jadi panitia, kadang tidak semangat mencari tahu caranya menjadi panitia. Dia hanya semangat bekerja, pokoknya kalau kokon beles semangat, motong-motong semangat. Tapi caranya harus tahu, jangan cuma seperti itu. Wong intinya ketika mau nyembelih kurban yang dititipkan oleh orang itu pasti seharusnya tujuannya kan ridho Allah dan pahala dari Allah. Kalau keluar dan niat itu berarti tidak beres nih. Harus niat seperti itu. Nah sekarang kalau caranya tidak benar, maka bukan pahala dari Allah, tapi malah dosa dan tanggung jawab. Pun kita nih. Kurban itu ada wajib, ada sunnah. Saya nanti akan menjelaskan perbedaan antara wajib dan sunnah. Dari segi pahala dulu. Segi pahala yang jelas kurban wajib itu lebih banyak pahalanya dari kurban sunnah, selisih 70 pahala. Patah nih Pak, 70 nih Pak. Uang 1000 banding 70.000. Selisihnya. Selisih dalam segi pahala. Tapi dalam cara pentasarrufannya ada perbedaan. Pun, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau kurban wajib, orang tersebut tidak boleh memakan sedikit pun dari binatang yang dia kurbankan. Tidak boleh makan sedikit pun, tidak boleh. Satu cuwil tidak boleh. Kalau kurban wajib, kalau kurban sunnah malah disunatkan ngambil sebagian untuk tabarruk. Jadi kalau kurban sunnah ngambil apa 2 paha, apa kepalanya pun dipesan. Saya mesen ya nanti kalau dibeleh setelah itu kepalanya antarkan ke saya. Kalau sunnah boleh, kalau wajib tidak boleh. Pun itu perbedaan kedua nih, boleh makan boleh tidak. Nah sekarang kurban itu bisa jadi wajib. Dengan cara apa? Kurban wajib itu yang bagaimana? Kurban sunnah itu yang bagaimana? Kurban sunnah adalah kurban ketika diniati dia itu ada niat sunnah. Jadi misalnya sampean sudah punya kambing atau sudah beli kambing, kambingnya sudah ada, kemudian diniati saya beli kambing ini, kambing yang saya beli ini saya buat kurban sunnah. Nah, itu jadi sunnah kan? Mau saya buat kurban sunnah, ada sunnahnya. Pun. Yang kurban wajib, satu, kurban wajib adalah kurban yang tidak ada kata-kata sunnahnya. Rata-rata sekarang itu kurban wajib. Karena jarang orang bilang kurban sunnah, tidak ada. Kurban ini. Iki kurbanku diserahkan ke panitia. Iki kurbanku. Niku lari ke kurban sunnah apa wajib? Wajib. Berarti tidak boleh makan? Ya, tidak boleh. Tapi pahalanya lebih banyak. Nah, itu pahalanya lebih banyak. Tidak boleh makan. Loh ternyata panitia kok dikasih sama panitia? Dimakan akhirnya. Niku yang tanggung jawab termasuk panitia. Orang yang makan dia kan husnudzon. Oh mungkin ini dari kurban orang lain, kasihkan ke saya. Kan panitia biasanya kan banyak kurbannya ini. Akhirnya si A, B, C yang kurban. Kurbannya C kasihkan ke A, kurbannya A kasihkan ke B, dari B kurban ke C. Boleh kan kurbannya orang lain. Yang dikembalikan tidak boleh. Lah panitia salah satu caranya harus seperti itu. Dipilah atau tanyakan, iki kurban siapa? Iki kurbannya siapa ini? Kurban saya apa? Saya niatnya kurban sunnah apa kurban wajib? Ya pokoknya niat kurban wis. Wah, wajib berarti. No tinggal sisihkan ke sana sebelah sana. Tapi rata-rata sekarang wajib nih, wajib. Makanya panitia itu lebih cara biar kita tidak dimintai tanggung jawab nih. Mungkin kita pun soro-soro beleng, motong-motong, dipotong-potong, dibagi-bagi, masa disiaran itu soai misalnya ini. Maka kita harus tahu ini kurban nasi A, segera potong nih, segera potong, kemudian dikuliti, setelah dikuliti kasihkan ke B. Nama B segera dicoret di daftar penerima kurban. B sudah terima seret dari kurban nasi A. Kok soro tadi panitia? Ya kudu soro, Pak. Namanya panitia nggih. Lha tak gelem soro aja tadi panitia. Unda saya seneng mangan-mangan lain lagi ngaten nggih. Pun. Yang kedua bisa jadi wajib kalau dinadari, itu pasti nggih. Kurban nazar nggih. Nazar
Biasanya saya kalau naik pangkat, saya nazar kalau naik pangkat akan berkurban, maka wajib. Termasuk ke yang tadi nanti tidak boleh nyicipi sedikit pun. Pun. Terus penerima daging kurban. Penerima daging kurban, orang kaya boleh nerima, orang miskin boleh nerima, sama-sama boleh. Tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Kalau orang kaya, kurban yang diterima itu tidak boleh dijual, tapi boleh dimakan, disedekahkan atau disuguhkan ke orang, tidak apa-apa, dijual tidak boleh. Kalau si penerima itu termasuk miskin, maka boleh dimasak, dimakan boleh, dijual boleh. Kalau orang kaya yang menerima tidak boleh, disuguhkan boleh. Karena begini istilahnya ini. Kalau ke orang kaya istilahnya itu menyuguhkan, kalau ke orang miskin namanya memberikan. Memberikan daging kurban, kalau ke orang kaya menyuguhkan. Lu apa bedanya? Beda. Suguhan dengan pemberian beda. Biasanya kalau bertamu ke rumahnya Mbak Amin, disuguhi toplesan. Boleh dimakan kan? Kalau dibawa nggak boleh. Saya memilih hak terhadap suguhan itu, tapi kan haknya dibatasi. Makan boleh, makan. Meskipun habis tidak apa-apa kalau dimakan di situ. Kok malah dibawa semua? Oh, ini sudah dikasihkan ke saya, misalnya. Bukan dikasihkan, disuguhkan. Kalau orang miskin dikasihkan. Kalau dikasihkan berarti ini pek-pekan wis. Nah, berarti yang terserah. Ini pentingnya seperti itu. Nah sekarang termasuk yang harus kita ketahui, tidak boleh menjual sebagian dari kurban walaupun sedikit, walaupun kulitnya. Panitia dan orang yang berkurban. Orang yang berkurban tidak boleh menjual sedikit pun dari binatang yang dia kurbankan, atau panitia tidak boleh menjual. Kulitnya diapano? Berikan ke orang lain. Enaknya berikan ke orang miskin. Apanya? Kulitnya. Kan nanti semua orang miskin boleh dijual. Nah, jangan kasihkan ke orang kaya. Kalau orang kaya gitu. Lah ini gimana? Panitia ini butuh uang ini. Katanya dan tadi mesin speaker rusak gitu.